Bro, gua harap lo sehat ya. Ya, alhamdulillah. Gimana hari-hari? Lancar semuanya? Alhamdulillah lancar. Besok malam Hopefully, Al-Mukarram Draman Aziz nih. hopefully lo masih bisa atur jadwal untuk nonton bola. Apalagi bola juga sekarang, Piala Dunia sekarang kan lagi pertandingan sedikit, tapi tetap waktunya juga emang kita harus jaga kondisi, ya kan? Oke, so Ada apa nih? Oke, gue juga nggak tahu nih gue mau mulai dari mana, tapi satu hal yang pasti pertanyaan publik sepak bola dan juga semua pengamat bola, pecinta bola bertanya satu hal yang sama. Ada apa dengan FIFA? And still goes on. Beberapa problematika dari awal persiapan, kemudian kedatangan, kemudian akan saat penyelenggaraan pun juga pada saat eventnya udah dimulai, ada hal-hal yang membuat kita lebih melek nih. Baik itu dari sisi eksternal maupun dari sisi internal juga. Contohnya seperti ini, hal-hal kayak kemarin, baik dari faktor politik pastinya, faktor politik, dan juga ada beberapa juga mungkin kebijakan-kebijakan dari government US ya, dalam hal ini Mr. Trump yang gue nggak tahu seperti apa detailnya, mungkin lo bisa ada kasih masukan. Kemudian sampai di beberapa berimpact juga pada pertandingan yang memang laga-laga penting. Contoh satu kasus yang paling masih segar banget di pikiran kita, masih di penglihatan kita, yaitu pertandingan tadi malam nih. Iya kan? Wah, kacau sih. Oke, tapi gue juga ingin sedikit menyinggung karena kemarin juga kita ada libur ya. Libur dari kita nggak sempat ngobrol terkait turun tangannya, ikut bersuaranya seorang Donald Trump dalam pertandingan Amerika melawan Orient Balogun, Belgia ya. Ya, itu gue nggak tahu seperti apa. Sebelum nanti kita mungkin bahas lebih jauh, kita rekap lagi pertandingan sebelumnya. Oke. So, Bro Pundit, any insight, please? Ya, ini intervensi yang kalau gue bilang udah terlalu dalam ya. Oke lah misalnya kalau FIFA nggak bisa turun tangan waktu handle salah satu wasitnya yang nggak bisa masuk visanya, Senegal pun juga sama. Uzbekistan harus dicek satu persatu. Ya oke kalau dibilang ini urusan pihak tuan rumah. Oke, Terus itu lagi jangan lupa Iran. Ya, Iran. Oke lah kalau misalnya memang FIFA bilang ini urusan pihak tuan rumah. Cuman ketika Donald Trump langsung intervensi masalah regulasi FIFA, ya ini aneh sih sebenarnya. Apalagi walaupun kartu merah akhirnya dibebasin, sementara beberapa pemain lain yang dapat kartu merah yang sama seperti Jarell Quansah itu tuh nggak dibebasin. Terus yang kartu kuning misalnya Michael Olise, sementara Prancis juga mulai banding, itu belum tentu dibebasin. Ini sebenarnya lucu juga sih, terutama ketika tadi malam Argentina lawan Mesir. Ya, ini kontroversial juga sih. Ada isunya terlepas daripada keren banget penampilan kedua tim ya. Gue nggak bilang hanya Argentina. Mesir itu keren, gila. First time gue lihat Mesir di performa yang top level seperti ini. Dan juga Kongres juga untuk, gue nggak bilang Messi, tapi gue bilang Argentina. Walaupun memang pada faktanya Messi menjadi salah satu titik tumpu atau penumpu daripada Argentina, tapi overall Argentina keren. Ya, memang Argentina ya layak lah buat menang ya. Tapi kalau gue bilang jangan kayak gini gitu caranya. Ya, oke. Yang fair mungkin fair. Ya sebenarnya kalau kontroversial itu sebenarnya 50-50 ya dari pertama gol Mesir. Tapi di sini lo harus kasih POV lu ya, kalau emang lo setuju atau lo setuju silahkan lo sampein. Gue coba berusaha netral. Oke, memang ada pelanggaran dari pemain Mesir ke Lisandro Martinez. Oke, cuman lu jaraknya udah terlalu lama gitu dari peristiwa gol sampai sebelum itu kejadian, itu udah beberapa kali operan. Ya ini yang anehnya di situ gitu. Itu anehnya di situ. Nah, sementara kalau gol dari Argentina sih banyak yang bilang itu offside, ini offside. Sebenarnya kalau gue bilang nggak offside sih. Semua gol Argentina itu sah semua. Yang gue pertanyakan adalah gol Mesir aja sih.
Ya, gol kedua Mesir ya. Ya, itu kenapa lu harus VAR harus intervensi di waktu yang lama gitu loh. Ada kali 10 menitan ada kalau nggak salah. Itu berapa menit lah itu. Itu ya sebenarnya aneh sih. Kurang lebih 2 menit 3 menitan sampai 2 menit sampai 3 menit ya. 2 menit sampai 3 menit kan. Dari pelanggaran itu sampai gol kejadian. Itu kan sebenarnya jaraknya lama loh sebenarnya. Betul, itu sudah dalam posisi counter attack dan build up play. Iya. Itu yang aneh sih. Lu kenapa membuat intervensi dengan jarak yang lama ini sebenarnya? Iya. Apa karena takut Argentina gagal terus akhirnya sponsor juga mulai menurun gitu kan? Kan ini yang ditakutin sama Infantino waktu Inggris sempat keteteran lawan Kongo kan. Untung Inggris menang gitu. Iya. Kalau enggak dia pusing ya. Aduh tiketnya doang ya. Itu sih. Yang dari pandangan gue sih kenapa lu harus begini gitu. Selebihnya sih ya gol dari Argentina juga sah, nggak ada pelanggaran. Dari pandangan lu, Bib, dari pandangan lu, apakah memang di sini ada kepentingan yang sekalipun ini FIFA ataupun event World Cup, kira-kira tetap ada hal-hal seperti berbau politik atau seperti apa? Mungkin juga teman-teman juga butuh pandangan yang lebih kompleks lagi. Itu udah pasti. Politik itu banyak buat ya. Kalau sekarang ini jadi kayak politik lu antara Amerika Serikat FIFA sama Yahudi Jewish itu berkaitan erat banget. Apalagi Argentina kemarin baru nyediain berapa puluh hektar itu untuk pemukiman Israel di Buenos Aires apa ya? Di daerah Oke. Ini ada hubungannya kan ini. Menarik. Sementara di politik di olahraga juga ada, di mana antara Adidas sama Nike. Adidas nggak mau dong ikonnya jadi menurun terus akhirnya gagal gitu lah. Ketinggalan Mesir. Apalagi Nike juga udah nggak bisa apa-apa karena andalannya si Ronaldo udah out. Iya. Ya ini ada perpolitikan di situ sebenarnya juga di sisi olahraga ya, sisi market brandnya itu. Ya sebenarnya kalau ngomongin politik ya memang sekarang sepak bola udah urusan bisnis sama politik sih. Nggak bisa lepas dari itu. Nah, Bib, kira-kira kalau hal seperti ini nih, FIFA dari pandangan lo, FIFA ini harus bertindak seperti apa? Apakah memang atau mungkin ada dibuatkan tim khusus sendiri juga untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja wasit atau mungkin juga dari kinerja FIFA itu sendiri? Ya mungkin nanti FIFA juga seharusnya FIFA melakukan evaluasi apa yang terjadi di Piala Dunia sekarang ini supaya nggak kejadian di kompetisi-kompetisi besar lainnya di bawah asuhan FIFA, dan juga gimana caranya supaya sepak bola ini ya benar-benar pure olahraga. Ya oke lah kalau memang berkaitan dengan bisnis, tapi jangan terlalu kelihatan banget jangan terlalu banyak banget nih. Apalagi politik ya udahlah. Dan gue lihat ada gestur rasisme waktu pelatih Mesir si Hasan itu ya yang nunjukin masalah nyilangin tangannya gitu. Itu gestur resmi dari FIFA kalau ada tindakan rasis, dan itu kayaknya dilakuin sama fans Argentina ke Mesir ya. Oke. Nah, Bib, hal-hal semacam ini kan juga pasti ada pro kontra. Terlebih lagi mungkin kontranya akan lebih cenderung ya. Nah, memungkinkan nggak dalam event-event seperti ini kemudian yang waktunya itu udah ditentuin dan possible nggak jika kebijakan-kebijakan seperti contoh pertandingan sudah selesai, hasil akhir sudah ditentukan, masih bisa nggak misal akan dilakukan mungkin pertandingan ulang atau seperti apa, atau mungkin juga itu akan ditinjau kembali dan itu bisa membantu merubah hasil akhir? Kemungkinan besar kecil, sangat-sangat kecil. Lu pun harus lewat pengadilan olahraga dulu ya, CAS. Itu pun juga kemungkinan CAS nggak bakal wujudin itu karena hasil pertandingan yang mutlak situ, putusan wasit itu final. Kalau misalnya putusan wasit ada yang nggak salah, wasitnya akan dihukum, bukan pertandingan yang harus diulang atau diganti. Ini kayaknya bakal Karena kan kita juga pernah sedikit flashback ke tahun 2000-an di mana kasus Calciopoli itu menjadi noda hitam yang sangat buruk banget buat
persepak bola internasional secara meluas ya. Oke. Jadi kan di situ juga akhirnya diambil kebijakan bahwasanya poin akhirnya di-share, dibagi, diberikan kepada Inter Milan. Nah, mungkin nggak hal-hal seperti itu tuh dalam situasi yang berbeda itu bisa terjadi juga nanti dari perubahan dari FIFA untuk ke pertandingan. Ya, sebenarnya kalau misalnya nanti hasil akhir ditentuin lewat pengadilan olahraga, bisa juga piala nanti akan berpindah atau dinonaktifkan. Sebenarnya tahun 2006 itu kalau nggak salah Scudetto itu mau dia nonaktifkan kalau misalnya Inter memang menolak. Tapi ternyata Inter kayaknya nggak punya malu akhirnya diterima. Ya udah ya. Waktu itu in that moment ya, karena memang ya kita tahu sama-sama Inter mendapatkan Scudetto itu betul-betul dalam apa ya istilah kata durian runtuh. Iya, durian runtuh. Sebenarnya kejadian yang sama kejadian di Liga Champions 93. Milan Marseille itu udah fix dihukum karena hampir semua pemainnya pakai doping. Itu Milan ditawarin bahwa gelarnya itu mau dikasih ke Milan, tapi Milan nolak. Mereka nggak mau terima. Hasil pertandingan tetap 1-0 buat Marseille dan Marseille itu memang menang. Apapun hasilnya di lapangan mau pakai doping atau enggak itu memang haknya Marseille. Ya itu sih. Oke. Gue juga sepakat sama lo ya, mungkin belum bisa diterapkan dan harus melalui banyak prosedur pastinya, tapi gue rasa harus ada perbaikan yang dimana sepak bola ini sudah semakin transparan dengan adanya teknologi, bantuan VAR, kemudian goal line control sampai yang namanya bola diisi chip. Nah, semakin transparansi itu, gue harap juga keputusan wasit itu sejalan dengan apa hasil keputusan VAR dan ada aturan pasti yang tidak bersifat subjektif dong. Tapi gue juga agak sedikit sanksi dengan apa yang terjadi dan seperti yang kata lo bilang tadi ada faktor politik segala macam. Yang itu akan sedikit kita sebagai orang yang memang mungkin hanya bisa melalui sosial media kita ikut serta juga mendukung bahwasanya sepak bola ini memang harus transparansi. Kalau memang menang pantas menang, gue anggap menang. Tapi kalau memang itu terjadi sebuah ada faktor subjektivitas, gue rasa kita against the regulator. Gue bilang kayak gitu. Kalau gue pribadi ya, gue sepakat di situ. Oke. Thank you Bib for your insight juga. Ini membantu juga karena memang banyak dari teman-teman yang heran. Ini kenapa sudah 2-0, sudah selebrasi, kemudian ditarik lagi ke belakang untuk namanya dilakukan review terhadap aksi daripada pemain Mesir ke Lisandro Martinez dan itu agak lucu, tapi ya itulah that's football ya. That's football. Oke, mungkin hal-hal seperti ini di zaman dulu atau zaman Pele, Maradona atau mungkin Roberto Baggio, gua rasa ini sudah menjadi hal yang that's football. Iya kan? Kalau memang waktu itu terjadi politik ya wajar karena belum ada teknologi. Tapi sekarang teknologi ada tapi at the same time they make it wrong gitu. Iya kan agak lucu ya Bib ya. Iya tapi kita sepakat untuk semoga teman-teman juga mungkin ada nanti bisa komentar atau bantu kita untuk membahas sesuatu apapun itu terhadap perkembangan sepak bola karena memang sepak bola sekarang gue setuju menjadi industri tapi tetap juga harus menjaga sportivitas. Iya. By the way Bib, beberapa pertandingan terakhir tuh keren banget. Mungkin kita nggak bisa bicara detail secara satu pertandingan, tapi apa yang disajikan para pemain-pemain di atas lapangan hijau kita patut apresiasi. Terlebih ini tidak kurang juga dan wabil khusus kepada The GOAT CR7 yang memang akhirnya sebelum konferensi pers dia mengungkapkan bahwasanya dia sudah memberikan segalanya. Kita patut apresiasi apapun itu karena sejatinya gue melihat Ronaldo pun Messi sudah memberikan segalanya untuk sepak bola dan kita gue bersyukur banget ada di hidup di era mereka yang akhirnya kepulangan Ronaldo kembali ke Portugal itu bukan menjadi sebuah cacat dalam Piala Dunia, bahkan menjadi sebuah keindahan dalam sepak bola. Kalau kita berbicara dari perspektif sportivitas, nah dari pandangan lu sendiri, tentu pasti ada evaluasi dong. Ya. Apa yang terjadi? Nah, terjadi kontradiksi. Pertanyaan dari teman-teman juga, dibilang generasi emas, juara Liga Champions back to back, pemain yang bahkan pemain terbaik Liga Inggris. Kemudian back terbaik Premier League
dalam beberapa tahun terakhir. Seolah-olah kita nggak nonton apa-apa. Gue nggak tahu seperti apa. Tapi yang gue dan teman-teman juga melihat ini benar sesuatu yang disematkan pada tim ini, yaitu Portugal dengan segudang generasi emasnya. Gue thank you banget untuk Ronaldo dan kawan-kawan, tapi gue juga memberikan catatan kepada Roberto Martinez. Mungkin dari lu seperti apa, Bik? Ya, gue sejak awal Martinez dipilih pun, gue merasa yakin bahwa Portugal akan gagal. Martinez sudah menghancurkan generasi emas Belgia. Ya, lu tahu kan, ya ada Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Yuri Tielemans, Eden Hazard, Thibaut Courtois. Dan mereka tuh jadi nothing. Oke, mereka juara 3 di tahun 2018. Tapi setelah itu nggak ada. Nggak berkembang gitu kan. Dan sama halnya sama Portugal. Ronaldo itu udah nggak sanggup main 90 menit di kompetisi seketat ini gitu. Oke, ketika waktu melawan sebelumnya itu sebelum Portugal 1-0 paling melawan Kroasia 2-1. Portugal ditarik, Gonzalo Ramos mainnya kan fluid banget. Betul. Bebas banget. Wow, Neves juga enak, Bruno enak, Bernardo enak, Ramos juga enak. Itu sebenarnya udah tanda sebenarnya. Nggak usah mainin Ronaldo 90 menit. Kalau dia deadlock ya udah. Tapi tetap. Dan ada satu momen waktu hydration break. Itu Martinez sempat datengin Ronaldo mau bahas masalah taktik. Itu diusir sama Ronaldo. Diusir sama. Nah, Ronaldo duduk di mana di cooling bagnya itu dia minum. Akhirnya ditenangin sama Bernardo sama Ruben Dias kalau nggak salah. Dia tenangin sama begini Bib. Ya. Pertanyaan juga gini. Jadi pemain-pemain sekelas Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes itu memang mereka bermain di Portugal, di negara itu karena menjadi deadlock itu karena strategi yang diterapkan Roberto Martinez atau apakah memang ada faktor lain, bro? Faktornya adalah Martinez itu nggak punya strategi apa-apa. Strateginya cukup lu ngadain Ronaldo, udah cukup itu aja, lu pasti akan menang. Sementara pemain lain itu nggak percaya sama Ronaldo. Neves punya beberapa peluang terupas. Hal yang sama bisa dilakukan waktu dia di PSG ke Dembele, nggak dilakuin. Bruno ketika Ronaldo masuk running from behind, dia nggak lepas itu sama sekali. Dia justru backpass ke Vitinha, Vitinha backpass lagi ke Diego Costa. Ya ini kan otomatis udah ketahuan kan, nggak disupport sebenarnya. Berarti dalam hal ini memang gue nggak bilang secara personal, tapi apa yang ditampilkan di lapangan hijau itu tidak sinkron dengan apa yang direncanakan oleh manajemen mungkin seperti itu Bip ya. Oke, di locker room mereka bisa berbicara we're fine, tapi pada faktanya betul seperti kata lo, mungkin mereka tidak ada kepercayaan, jadi trust issue dalam satu pemain yang lain seperti itu, yang dimana akhirnya nggak memberikan kreativitas. Seperti itu. Oke, dan ini gue juga mungkin menjadi PR ya untuk tim-tim lain kali ya Bip ya, dan juga pemain-pemain lain yang memang di mana lu kalau lu hebat, please buktikan lu bukan karena skill, tapi memang karena lu bermain as a professional gitu kan. Terlebih orang itu tidak bisa bermain atau enggak, dia tim lo dan memang harus kasih bola, berikan yang terbaik. Kalau memang dia salah tinggal ditegur dan evaluasi. Bukan dalam arti seperti kemarin ya Bip ya, malah Ronaldo, di satu sisi Ronaldo bermain yang memang terlalu dipaksakan terus 90 menit, tapi di satu sisi lain juga pemain lain, teman-temannya itu nggak ada yang kurang percaya mungkin. Jadi dengan keterbatasan Ronaldo atau mungkin faktor usia yang kalau gua kasih nanti bolanya hilang seperti apa. Nah, itu hal-hal seperti itu mungkin menjadi jadi bahan pertimbangan. Tapi dengan apa yang telah dicapai Portugal dan Ronaldo CR7, gua pribadi memberikan support, respect yang tertinggi untuk Portugal. Dan karena secara data teman-teman juga, lu boleh cinta Messi tapi jangan menghujat Ronaldo. Lu boleh cinta Ronaldo tapi nggak boleh menghujat Messi. Karena memang keduanya itu mereka sejatinya mereka bermain benar-benar bukan untuk saling mengalahkan, tapi untuk sama-sama memacu mencapai batas maksimal seperti itu.
Ya, oke. Well, congrats, dan juga perjalanan dari Argentina masih ada dalam beberapa ini. Gue harap Argentina dan tim-tim lain bisa bermain sebagaimana para legenda-legenda bermain yang jiwa sportivitas tinggi. Oke, Bib. Nah, di sini juga kita, mungkin lu bisa tampilin di bagian 8 besar, Bib. Gue akan tampilin 8 besar adalah Gua share. Oh, nggak ada. Oke, cakep. Oke, ini dia. Oke, guys, so this is it. 8 besar yang memang akan sudah tersaring sedemikian rupa. Kita singkirin dulu faktor non teknisnya, apapun itu, politik seperti apa, tapi inilah tim yang pantas dan sudah menginjakan kaki untuk di 8 besar. Ada big match. Ini kita semua bilang big match ya, bro. Ada Prancis Maroko, kemudian Spanyol Belgium, Norwegia Inggris, Argentina Swiss. Nah, jelas pasti barang tentu pertandingan yang paling ditunggu-tunggu. Selain semuanya sangat ditunggu, tapi tetap ada pertandingan yang memang menjadi fokus, yang dimana di situ ada Prancis Maroko dan juga Inggris Norwegia. Keren banget. Oke, Bib, pencapaian Norwegia sejauh ini benar-benar sangat impresif. Iya. Sangat impresif. Dan dan lu pasti setuju bahwasanya apa yang dilakukan pemerintah Norwegia seperti inilah seharusnya tim-tim itu. Iya. Harusnya seperti ini. Benar-benar di pemain itu diberikan yang terbaik dalam faktor pelayanan maupun dalam hal penjamuan, dan diberikan apapun yang mereka inginkan selama mereka bisa mengemban tanggung jawab. Nah, lu melihat Norwegia sejauh ini seperti apa, Bib? Ini benar-benar mesin, kalau gue bilang. Itu benar-benar mesin. Mereka itu benar-benar kompak dari belakang, depan, tengahnya, Odegaard, Torchford, ya kan? Di depan ada Nusa, Sorloth, belum lagi Haaland juga perlu capek-capek lari, pontang-panting, depan, belakang. Dia jogging aja biasa, begitu ada peluang, momentum, dia lari, sundul, gol. Ya sebenarnya laga Brasil dan Norwegia ini semakin membuktikan bahwa kualitas Brasil sangat-sangat jauh menurun, dan juga bahwa kemampuan Gabriel Magalhaes ternyata nggak terlalu bagus juga. Arsenal juara karena ketolong tim-tim lain juga lagi bapuk. Iya. Iya kan? Faktor itu memang sudah terbukti, Bim. Iya, Gabriel Martinez juga nggak ada apa-apanya. Oke. Cuma ada fun fact menarik. Di timnas Norwegia ini ada 3 nama: Torchford, Haaland, sama satu lagi gue lupa lagi. Bukan. Mereka bertiga ini, bapaknya pertama kali main bareng di Piala Dunia itu tahun 94 di Amerika Serikat. Ya. Oke, dan sekarang, anaknya pertama kali main di Piala Dunia bareng lagi di Amerika. Menarik banget. Oke. Oh, ternyata begitu. Iya, Haaland, Torchford sama satu lagi, gue lupa lagi. Ada 3 nama. Oke. Dan ternyata pencapaiannya melebihi daripada pencapaian ketiga orang tua masing-masing ya. Masing-masing. Tapi gue juga melihat bahwasanya kalau gue bilang ini adalah generasi emasnya Portugal, gue rasa secara pencapaian iya, tapi dari secara kualitas di negara, Norwegia lah menjadi gambaran, dan juga Prancis ya. Kalau Prancis ya udahlah, kita nggak usah ingin. Tapi apa yang dicapai Norwegia, beginilah tim secara generasi emas. Iya. Betul. Bahkan gue juga bilang mereka bermain itu layaknya, gue nggak peduli gue nggak main, gue nggak peduli ada di bench cadangan, yang gue lihat ya, gue nggak peduli gue menjadi pelapis, selama tim gue bermain dan apa yang bisa gue berikan secara support penuh, all out, gue akan berikan. Iya. Dan di sini gue jujur Bib ya, gue nggak ngelihat Haaland itu sebagai seorang yang sangat egoistik ya. Enggak, gue nggak melihat dia sebagai seorang yang sangat selfish, enggak. Bahkan dia sangat respect banget terhadap Odegaard. Iya. Respect banget terhadap tim teman-teman yang lain. Dia juga sangat respect lawan ya. Dia sempat ngobrol sama selesai sama Vini setelah di post match kan. Itu dia ya. Memang ya kalau gue bisa bilang mungkin calon GOAT
minimal dia dalam sekarirnya dapatlah 1 Ballon d'Or. Bisa. Dan gue sangat support. Oke. Iya, Pandangan lo nih terhadap pertandingan nanti nih secara garis besar overall. Mungkin kita bisa bahas besok kali untuk detailnya. Nah, untuk garis besaran nih, ke-8 tim ini siapa yang akan menjadi yang memang menjadi favorit setelah apa yang dicapai? Kemudian siapa yang kemudian memiliki peluang sebagai dark horse? Kalau peluang dari semua pertandingan yang dilakuin, peluang besar ada di Prancis. Besar di Prancis. Sementara dark horse-nya itu gue masih berpegang kepada Maroko ya. Maroko. Wah, kayaknya ketemunya keduluan gak sih, bro? Iya, makanya. Cuman ya udahlah, gimana maksudnya. Cuman kalau gue berharap ada juara baru lah ya antara Maroko, Belgia, Norwegia, atau Swiss. Ya. Jujur, gue pengen banget Norwegia loh. Norwegia. Sekalipun gue di sini mendukung Inggris ya. Sekalipun gue mendukung Inggris, tapi gue Norwegia, bro. Sorry tuh, saya bukan bagaimana. Kalau gue lihat ya, mungkin gue nggak terlalu ngikutin banyak sosial media, tapi tim yang gue bisa bilang dari semua ini semuanya gue rasa kita semua sepakat tim yang masuk ke 8 besar ini adalah tim yang memang punya solidaritas dan solid secara tim. Kedalaman timnya bagus, solidnya oke. Messi mengawali masuk ke lapangan dengan formasi 6 orang di belakang, dia yang mengawal. Kemudian Prancis chemistry-nya yang kuat banget, Norwegia yang memang selebrasi sebagai para Viking, Inggris yang sosial medianya juga jor-joran, media-media Inggris mengangkat banget, ya. Kemudian ada Spanyol lah pemainnya, gua rasa umurnya nggak jauh beda, jadi chemistry dalam bermain itu benar-benar fun banget. Swiss yang sejauh ini gua lihat sangat kompak banget, tapi Bib, Maroko, untuk Maroko ini gimana Bib ya? Gue bilang Maroko. Wah gila sih. Ini gue bilang final kepagian sih. Iya. Ini penyempurnaan daripada edisi Piala Dunia sebelumnya nih bro. Iya. Sebenarnya kalau dari sisi prestasi 4 tahun kemarin lebih bagus. Ya dia juara 3. Kalah di semifinal. Cuman dari sisi bagaimana strugglingnya mereka di Piala Dunia. Ini gue bilang ini nih. Ini betul-betul yang namanya. Wow. Iya. Terlebih kalau memang dia bisa ngalahin Prancis, gue bilang dia udah juara. Walaupun mungkin nanti dia kalah, tapi mereka gue bilang ngelawan Prancis juara. Enggak minimal. Oke, berarti kalah lawan Prancis tapi lewat adu penalti, udah Maroko udah juara di hati. Udah juara. Udah keren udah. Lawan Prancis nahan adu penalti itu sih benar-benar. Yes, betul. Nah, bro, tadi lo bilang kalau kuda hitam ada di Maroko. Kemudian ketemu Prancis. Nah, pandangan lo terhadap tim-tim yang lolos sampai ke babak 8 besar, walaupun menjalani titik adu penalti, contohnya seperti Swiss, kemudian gol di menit-menit akhir, contohnya seperti Spanyol dan juga Inggris. Nah, ini lo melihat apakah mereka sudah habis dan itu faktor keberuntungan atau memang ternyata mereka itu masih menyimpan strategi untuk ada di 8 besar ini? Kalau gue lihat Spanyol adalah mereka masih terlihat banget kubu-kubuan kalau istilah gue ya. Beberapa kali pemain Spanyol itu, terutama pemain Barcelona ya. Gue nggak menyebutkan pemain Barcelona, cuman gue lihat pemain Barcelona mereka nggak akan ngoper kalau bukan sesama pemain Barca. Itu kelihatan banget waktu lawan Portugal kemarin. Itu kelihatan banget. Kelihatan banget. Nah, ini sebenarnya bisa jadi senjata makan tuan mereka sih. Kalau Belgia jeli ngeliat posisi ini, ya lu bisa stop di tengah, lu matiin Rodri sebagai metronom, Pedri sama Olmo juga lu matiin, ya udah nggak ada supply di depan. Yamal bakal pusing, jauh apa juga, Baena pun juga sama. Nah ini sebenarnya bisa dimanfaatin sama Rudi Garcia kalau dia jeli lihat itu. Itu sih. Kalau untuk Inggris, gua rasa ya udahlah, kayaknya cuma segini doang. Maafan. Nah, di sini gue pengen mention 2 nama, Mikel Merino dan juga Harry Kane di Spanyol dan juga di Inggris. Ini lu gimana melihat seorang Mikel Merino memiliki dampak ke tim Spanyol juga dengan Harry Kane yang akhirnya
gua rasa memang dia menjadi salah satu game changer atau memang menjadi ujung tombak yang bisa diandelin oleh Inggris. Iya. Mikel Merino itu memang cocok banget sebagai super sub. Dan Ivan de la Puente mampu memanfaatkan dan dia tahu. Ini yang nggak dilihat sama Mikel Arteta ya. Bahwa Mikel Merino itu bisa turun sebagai super sub, dia bisa running from behind dengan baik, bisa manfaatin celah sedikit pun, dan ini kejadian waktu lawan Portugal. Sementara Harry Kane, pernah gue bilang juga, Inggris itu butuh game changer yang lebih dari Harry Kane. Harry Kane mati, ya lu mati gitu. Anthony Gordon main bagus karena ada Harry Kane. Coba kalau umpannya Gordon nggak disambut Harry Kane, ya habis sama aja kan. Gordon juga ada apa-apa ya. Dalam hal ini berarti lo memberikan sinyal untuk De La Fuente dan juga Thomas Tuchel di mana Mikel Merino itu harus bisa lo tempatkan dengan yang sangat baik yang seperti dilakukan Portugal, tapi juga ada PR di situ untuk yang namanya membuat ruang ganti lebih harmonis lagi ya, dalam hal tidak ada kubu-kubuan baik dalam mempercayai tim satu sama lain, dan ini bisa juga menjadi momentum yang bagus banget kalau Belgia mencuri ya kan, melihat celah itu. Nah juga untuk Inggris di sini juga seperti yang lo bilang tadi, Harry Kane butuh sesuatu yang lebih pembeda daripada Harry Kane. Nah kira-kira nih nanti untuk mungkin lawan Norwegia nanti itu apakah memang kembali Harry Kane menjadi jawaban, atau mungkin Inggris akan struggling sebagaimana saat berhadapan dengan Meksiko, kemudian berhadapan dengan Kongo, seperti itu. Kalau Norwegia mainnya seperti lawan Brasil, gue rasa Inggris bakal kesulitan. Karena mereka pasti akan tetap mengandalkan Harry Kane. Bellingham itu kadang naik, kadang turun, kadang naik. Tapi kalau Harry Kane memang stabil ya. Makanya begitu Harry Kane dimatiin, maka permainan Inggris mati. Nah dalam hal ini berarti Norwegia memang akan menerapkan sebagaimana permainan biasanya, atau mungkin juga akan memberikan efek kejut di setiap pertandingan, bro, dalam setiap menit. Iya pasti. Apalagi lini depan mereka tuh ngegarang ya. Sherlock jangan lu anggap remeh. Dia memang tinggi, gede, tapi punya penetrasi yang bagus. Kita lihat umpannya waktu lawan Brasil disambut dengan manis banget sama Haaland. Anthony Nusa itu luar biasa. Belum di lini tengah ada Torshot, ada Odegaard, tahu itu, Soldrup. Dan gue bilang solidaritas tim Norwegia ini tuh nggak kaleng-kaleng. Gue baru tahu bahwa kipernya Norwegia si Bjorn Rieland itu sebenarnya hampir nyaris didepak sebelum Piala Dunia. Dan dia nggak ada klub. Dia nggak ada klub. Free agent kayak. Ya dia nggak ada klub di Sevilla. Habis kontraknya dia nggak ada klub dan mau diganti sama kiper Bodo Glimt, mau dinaturalisasi, tapi ternyata FIFA tolak dan otomatis Norwegia nggak punya kiper yang bagus. Haaland dipanggil lagi, tampil bagus banget dari di gue setuju. Biasa Rieland. Saat ngelawan Brazil itu keren. Tendangan penalti dari Bruno Guimaraes itu benar-benar dibuang. Ya mungkin pada saat menghadapi Neymar ya tapi terlebih daripada apapun itu, kiper Norwegia keren banget. Nah, kehilangan daripada salah satu bek andalan Inggris ya, Jarell Quansah, kartu merah, otomatis Johnston akan naik, mungkin akan bermain, mungkin juga diduelkan juga dengan Konsa. Tapi kita kalau lihat berbicara dari lini belakang Inggris dan menghadapi lini depan Norwegia ini seperti apa? Ini yang harus diperhatikan sama Tuchel. Lini kanan, sektor bek kanan Inggris sudah habis. Ya. Livramento sudah dari awal. Sementara Reece James masih cedera, Konsa kartu merah. Yang dipanggil balik adalah Trevoh Chalobah, di mana dia biasa di back tengah. Mungkin akan berjudi tiket lah, bisa. Chalobah atau tempatnya di situ, atau Johnston sama Konsa di tengah, sementara Gehi digeser ke kanan. Dan ini ada resiko besar. Kenapa? Karena di sisi kanan Inggris nanti dia akan langsung berhadapan dengan Anthony Nusa. Ini yang harus jadi perhatian banget sama Tuchel. Nusa ini nggak kaleng-kaleng. Gue akuin. Nusa itu luar biasa. Penetrasinya bagus, speednya juga bagus, dribbling juga bagus. Gimana kemarin Danilo di sisi kanan Brasil itu keteteran kan? Betul. Nah kalau bicara masalah Nusa, terus kalau lu menjadi manajer, masuk daftar belanja nggak, men?
Oh, udah pasti. Itu sudah pasti. Nusa jadi salah satu. Memang. Gue lihat Inggris kemarin itu bermainnya bukan bagus amat, bagus aja bagus. Dan pertahanannya juga nggak bagus-bagus banget gitu. Bagus banget, ya. Syukurnya Meksiko membuat gol yang terlambat. Ya, dan nggak ada striker ganas juga sih, nggak ada striker pembunuh juga di depan. Betul. In that moment, Jordan Pickford nggak tahu nih kenapa tiba-tiba kesurupan apa kok keren banget ya gitu loh. Dia lagi bagus. Tapi nanti kita lihat ya bro. Nanti kita. Oke, so Argentina Swiss. Oke, gua nggak pengen ngebahas tentang kita nggak ngebahas tentang non-teknis seperti apa, tapi kalau lo melihat daripada Argentina dan Swiss ini apakah terjadi ketimpangan atau memang bisa dikatakan cukup selevel? Kalau dari posisi peringkat dan kualitas pemain sih ketimpangan ya. Argentina jelas jauh lebih unggul daripada Swiss. Cuman Swiss sebenarnya kalau mau lebih detail, lebih jeli lagi, dia punya senjata gimana mematiin Argentina dengan melihat gimana Argentina kesusahan lawan Mesir. Kita lihat banget Mesir langsung main pressing, Mesir main keluar, attacking football, nggak ada yang namanya passive defensive football, parkir bis itu nggak ada. Main menyerang, mati dari tengah, Enzo Fernandez dibuat keteteran, ya kan? Udah dibuat debol juga, Paredes apalagi di depan Alvarez sama Messi benar-benar nggak berkutik sama sekali. Sayang Tagliafico juga nggak bisa bergerak di belakang. Sayang ketika unggul 2-0, Mesir itu turun. Entah mungkin stamina yang udah capek atau mungkin udahlah kayaknya udah 2-0 nih aman gitu, kayaknya udah mulai fokusnya menurun. Ini yang dimanfaatin sama Argentina. Makanya kalau mau mengalahin Argentina, lu main pressing, matiin lini tengah supaya ke depan bakal kosong dan lu main 90 menit full fokus. Jangan cuma 80 menit. Akhirnya 80 menit udah mulai turun, kebobolan 3 gol. Beb, Prancis Maroko gue simpan dulu. Nanti kita simpan yang terbaik untuk kita bahas secara detail nanti mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Karena ini menarik banget buat teman-teman juga nanti kalau mau nanya sesuatu terkait Prancis dan Maroko bisa nanti ditulis di kolom komentar ya. Insya Allah kita bahas. Karena ini memang gue melihat dua tim Prancis dari awal sudah difavorikan juara. Kemudian Maroko setelah event ini dimulai kembali akhirnya menjadi favorit juara. Dan gue nggak tahu kenapa akhirnya mungkin Tuhan berkata seperti ini ya, mereka bertemu di 8 besar. Tapi nanti kita bahas. Oke. Gue pengen sedikit mengulas daripada para prediksi pundit-pundit dan juga para pengamat bola. Nah, ternyata dikatakan bahwasanya mungkin betul secara sejarah, secara data statistik pemain, kualitas pemain, kedalaman tim, pemain-pemain di bracket A ini kurang, dalam artian memang agak sedikit ketimpangan terutama Argentina. Tapi ternyata fakta inilah gue bilang sepak bola itu kejam, sepak bola itu indah, sepak bola itu penuh dengan misteri. Kita lihat, mungkin teman-teman bisa lihat ini di bagian Argentina ya sebelah kanan, bracket kanan Argentina melawan Cape Verde 3-2, kemudian melawan Mesir dan nanti melawan Swiss. Nah, pertanyaan begini. Kita semua berpendapat bahwasanya Argentina akan melaju dengan sangat mudah. Oke, dia melaju, tapi kalau untuk masuk kategori mudah, hasil yang ditampilkan bracket itu gua rasa sudah cukup. Saya mengatakan kita nggak bisa melihat tim-tim di bawah yang belum pernah juara atau mungkin baru pertama kali masuk Piala Dunia itu bisa dikatakan jelek. Enggak, mereka mungkin cuma belum pernah merasakan bermainnya di sini, tapi kualitas gue rasa sama aja. Menurut lu gimana perjalanan dilalui Argentina sejauh ini? Ya, kalau gue bilang adalah kalau ini masih belum bisa menemukan pakem taktik tanpa Messi. Belum, akhirnya dia harus menurunkan Messi di setiap pertandingan, main 90 menit. Dan di mana Messi juga sebenarnya udah dalam kondisi ya lu sudah harusnya 70 menit selesai lah, gua dikeluarin.
Tapi enggak kelihatan di lawan Mesir. Messi kayak hilang di 20 menit awal. Baru mungkin muncul di 80 menit 80 81. Ini kan sebenarnya bukti bahwa Messi ini memang memang masih bisa cetak gol, tapi secara statistik stamina itu berpengaruh. Ini yang sebenarnya harus dimanfaatin sama Swiss. Bisa nggak lo manfaatin pemain yang lo punya, main lebih all out, nothing to lose. Lo udah tahu gimana caranya nanti ini Argentina, Cape Verde udah buktiin itu, Mesir juga udah buktiin itu. Cuman permasalahan adalah satu, lo bisa nggak fokus 90 menit matiin lini tengah Argentina. Ini sebenarnya jawabannya itu aja. Jawabannya itu aja. Dalam artian di sini kita juga nggak bisa memastikan Argentina lolos. Iya. Tapi kita juga nggak bisa memastikan Swiss juga bisa lolos. Tapi lebih tepatnya memang bagaimana nanti di lapangan kedua tim ini memberikan taktik yang terbaik, ya kan? Betul. Nah, tapi kita juga harus memberikan respect setinggi-tingginya. Di sini Messi benar-benar gue lihat sejauh ini menjadi panggungnya dia untuk di Argentina. Ya. Dengan pencapaian skor dan juga memberikan motivasi dengan 2 golnya, terlebih dari apapun itu di belakang. Gol-gol Messi menjadi pecutan kepada tim teman-teman yang lain untuk bisa bekerja lebih ekstra. Betul kan? Nah, di sini gue juga ingin akhirnya di sini gue melihat terjadi peta persaingan daripada top scorer nih, keren nih bro, keren. Dan semua top scorer itu masih ada di 8 besar. Ya. Ada Haaland, kemudian Harry Kane, Mbappe, Dembele pun ikut serta Messi. Nah, pandangan lu seperti apa nih? Ini gue bilang Piala Dunia cukup seru ya untuk top scorer. Seru banget. Karena ada 4 pemain yang punya peluang. Messi sekarang 8 gol. Kalau nggak salah, Mbappe, Haaland 7 sama-sama 7. Harry Kane 6. Kalau misalnya Mbappe cetak 2 gol, ya kan? Lawan Maroko dan di semifinal juga cetak gol. Sementara Messi berhenti, ya udah Haaland lah, sama juga sama Haaland. Sama Mbappe juga sama. Ini seru banget sih. Ini sangat-sangat seru. Iya. Masih punya banyak peluang. Kalau dari semuanya, kita tidak membahas siapa yang akan lolos, tim yang mana yang akan lolos, tapi kita lihat siapa yang akan kira-kira masih mampu untuk memberikan atau mendapatkan gol-gol dalam setiap pertandingan. Gue masih optimis Messi, Haaland, Mbappe masih bisa cetak gol. Kalau untuk Harry Kane? Harry Kane selama pemain. Atau mungkin maksud lu itu nanti Norwegia ngegol lawan Inggris gitu kali ya? Iya. Cuma kalau Harry Kane itu dia gendong banget, maksudnya kalau Harry Kane nggak main bagus, ya timnas Inggris nggak main bagus gitu. Betul, gue juga setuju. Iya. Nah, tapi dari semuanya memang di sini ada 2 nama yang paling berpotensi, yaitu Messi juga Mbappe ya pasti. Sangat berpotensi. Iya. Nah, kira-kira Bib, kalau untuk top skor nanti, bukan top skor, untuk menjadi pemain terbaik, nah seperti itu. Lu sudah punya kacamata belum atau masih belum ada dapat pandangan? Kalau gue pemain terbaik, gue akan kayaknya feeling ya. Kalau biasanya diambil dari tim final. Anggap aja nanti yang maju ke final Prancis dan Argentina. Jangan dong, Maroko dong. Ya, Maroko Norwegia keren, sumpah. Pengen ada juara baru gitu loh, Enggak itu aja. Cuman dari sekian banyak performa yang bagus kan Prancis. Iya kan? Betul. Anggap aja Prancis yang lolos. Gue akan lebih cenderung ke Michael Olise. Ya. Seorang nonchalant. Ya. Ya, kalaupun memang dia dapat sepatu emas ataupun mungkin dia nanti dapat bukan sepatu emas, Golden Ball, yaitu pemain terbaik, gue sangat setuju. Ya, Olise. Ya mungkin juga dengan top skornya mungkin Mbappe atau mungkin juga nanti bisa dari Messi ya. Tapi untuk pemain terbaik gue lihat Olise. Nah, untuk Michael Olise dengan Dembele, lu lebih cenderung masih ke Olise nggak? Gue masih ke Olise. Di statistik dia udah 5 assist dan di expected assistnya itu 2,3, jauh sama Dembele. I see.
Dembele itu cuman dia menang di gol kalau nggak salah dia ada udah 4 gol sih. Oke, jadi siapapun yang akan menang dalam Piala Dunia ini nanti, dia juga berpengaruh untuk mendapatkan kesempatan besar mendapatkan Ballon d'Or. Bisa jadi. Oke. Bisa jadi. Tapi ini gue juga menarik. Kita akan simpan nanti pembahasannya karena pembahasannya sedikit unik terkait akan menyambung daripada penilaian yang memang mungkin bersifat oke, kita tahu bahwa sih beberapa kali Ballon d'Or itu terjadi sedikit kontroversi, tapi ya kita lepaskan itu semua. Nah, ini juga akan menyambung di situ tuh. Apakah pemilihan Ballon d'Or nanti akan berpengaruh juga pada perjalanan tim-tim yang di sini? Gue gak akan sebut nama, gue gak akan mention siapapun, tapi apakah berpengaruh? Menurut lu gimana? Kalau berpengaruh sih enggak ya kemungkinan, tapi mungkin akan ada kontroversi, ada nama Messi masuk lagi. Oke. Itu kontroversi, ada nama Messi masuk lagi. Ya sebenarnya ya fair-fair aja. Itu kan terserah si FIFA dan penyelenggara FIFA dan juga nanti yang ini jurnalis, kapten tim sama pelatih kan. Ya udah, kalau memang Messi layak ya udahlah gitu. Oke. Tapi kalau misalnya menjadi pertanyaan nih bro, kemudian pencapaiannya seorang Lionel Messi, gue respect banget sama Messi, pencapaiannya cukup bagus dengan top score so far dan kemudian terhenti. Kira-kira masih ada di jajaran untuk top score, untuk di pemenang Ballon d'Or nggak? Kemungkinan besar ada, sangat besar kemungkinannya ada di situ. Oke. Berarti dalam hal ini juga memang pengaruh daripada penilaian jurnalis sangat dibutuhkan ya. Oke. Menarik. Nah, teman-teman, jadi memang mungkin kalau ada yang baru mengikuti bola atau mungkin yang baru belajar tentang bola, memang kalau lo pada belajar atau mereview mereka beberapa kali pemilihan Ballon d'Or, memang beberapa kali terjadi perubahan regulasi seperti itu kan. Nah, tapi gue sama Belaga Pundit bersifat untuk sangat netral dan mensupport siapapun pemenangnya, tetapi kita juga harus mengawal sebagaimana sepak bola itu adalah salah satu media pemersatu dunia, dan dimana tidak untuk saling memecah belahkan, tidak untuk saling siapa yang paling hebat, tapi kita meminta siapa yang paling pantas kan seperti itu. Nah, kayak teman-teman jangan lupa juga mungkin bisa sharing di kolom komentar terkait masukan seperti apa. Kita juga bisa bantu teman-teman untuk ikut mengomentari atau juga memberikan masukannya. Siapapun nanti bisa join ke obrolan kita di sini. Gitu ya, Bip ya? Siap. Itu. Oke. Boleh. Thank you banget. PR kita yaitu nanti ada kita ngebahas Prancis Maroko itu ya. Kita simpan dulu karena ini gue lihat dari semuanya pertandingan yang paling ditunggu-tunggu adalah Prancis Maroko. Betul ya kan? Dan juga ada Norwegia Inggris, terlebih lagi Norwegia itu keren banget. Okay. Bro Belaga Pundit, gue thank you banget untuk 1 jam ini. Besok kita bahas hal yang mungkin lebih ini lagi kali ya sebelum pertandingan ya. Ya, karena kan kita ada jeda hari nih, jeda 1 hari kan. Jeda sehari untuk ini sebelumnya nanti akan ada Prancis Maroko ya. Itu dia tuh. Iya, itu dia makanya pengen gue simpan dulu nih. Nanti kita coba ulas detail seperti apa, bakal pertandingan seperti apa. Oke, Bib ya. Jaga kesehatan lo, stay safe, stay hydrated by the way. Gue Neo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.